Halo teman-teman, pengen komentar soal Garuda Calling yang baru saja dirilis di Instagram Timnas Indonesia. Sejumlah nama sudah diumumkan oleh Patrick Kluivert ini akan membela Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde keempat yang nanti di mana Indonesia pada tanggal 9 akan menghadapi tuan rumah Arab Saudi dan juga nanti pada tanggal 12 akan menghadapi Timnas Irak. Ada sejumlah kejutan dari Garuda Calling kali ini. Yang pasti ini akan dibicarakan banyak orang. Dua nama besar yang menjadi andalan dari Timnas Indonesia selama ini tidak dipanggil oleh Patrick Kluivert. Yang pertama adalah Mads Hilgers, back dari Timnas Indonesia. Ini dipastikan tidak akan memperkuat Timnas pada kualifikasi bulan Oktober mendatang. Kalau misalkan kita mengacu pada kriteria apa yang digunakan oleh Patrick Kluivert ketika memanggil pemain, Patrick Kluivert saat ditunjuk sebagai pelatih dari Timnas Indonesia pada konferensi pers pertamanya mengatakan bahwa jam terbang menjadi salah satu pertimbangan utama. Dan kalau kita mengacu pada kriteria tersebut, memang Mads Hilgers ini salah satu pemain yang tidak memenuhi kriteria terkait dengan jam terbang. Kita tahu masalah soal transfer menit bermain hingga saat ini Eredivisie sudah bermain beberapa pertandingan, tapi memang Mads Hilgers masih harus menonton pertandingan di bangku penonton karena masih adanya ketidaksepakatan kontrak antara Mads dan juga FC Twente. Kalau misalnya merangkum sedikit situasinya, memang pada saat laga persahabatan kemarin melawan Lebanon dan juga melawan Chinese Taipei, Mads Hilgers memang memutuskan untuk tidak datang ke timnas Indonesia dikarenakan memang masih ingin fokus untuk bisa memastikan kepindahannya ke Liga Prancis. Tapi memang disayangkan karena dokumen saat itu tidak bisa terpenuhi tepat waktu. Bursa transfer dari Liga Prancis atau Ligue 1 sudah ditutup sehingga kepindahannya ini tidak bisa terlaksana. Menjadi runyam karena kesepakatan antara FC Twente dan juga Mads Hilgers ini sampai dengan saat ini bahkan belum mencapai kesepakatan, sehingga Mads Hilgers tidak masuk DSP, tidak masuk starting 11 sehingga harus ataupun belum bisa bermain untuk FC Twente. Di sisi lain, FC Twente kita tahu dalam bursa transfer kemarin sudah mendatangkan kalau nggak salah dua pemain back, dua pemain bertahan yang untuk bisa menggantikan posisi Mads Hilgers, sehingga ini juga menjadi PR. Tapi memang kalau misalnya kita lihat apakah Timnas Indonesia kehilangan? Ya, kehilangan opsi. Karena kita tahu apapun itu, siapapun itu, apalagi kualitas seorang Mads yang memang bermain di Eropa menjadi sangat penting untuk Timnas kita. Tapi kalau kita bicara secara fakta, secara track record, memang Mads Hilgers belum bisa menampilkan kemampuan terbaiknya ketika membela Timnas Indonesia. Jadi memang meski kehilangan, tapi memang masih ada opsi lain seperti mungkin Rizky Ridho maupun Justin Hubner yang akan menemani Jay Itzes di lini pertahanan dari Timnas Indonesia. Selain dari Mads Hilgers, ada juga nama Marcelino Ferdinand yang juga masih terkendala soal menit bermain. Kita tahu di akhir bursa transfer kemarin, mantan pemain Persebaya ini tidak masuk dalam skuad yang didaftarkan oleh Oxford United di Championship Liga Inggris, sehingga akhirnya diumumkan transfer ke Liga Slovakia, dipinjamkan. Tapi memang hingga saat ini informasi terakhir yang saya baca bahwa Marcelino ini belum datang ke latihan karena memang masih ada masalah administrasi antara kedua klub yang belum terselesaikan. Ini tentu menjadi salah satu PR untuk Marcelino. Balik lagi kalau misalnya memang tadi Patrick Kluivert memanggil pemain dengan standar jam terbang, ini memang benar dilakukan. Karena walaupun kita tahu Marcelino bagaimana penampilannya ketika melawan China, ketika melawan Arab Saudi, ini tidak dipanggil dalam kualifikasi Piala Dunia ronde keempat kali ini. Dan kita harapkan juga ada nama Ole Romani yang juga diragukan sebetulnya tampil karena mengalami cedera pada saat preseason kemarin. Saat ini memang kalau saya lihat Instagramnya ini masih melakukan recovery, meskipun nanti mungkin kemungkinan besar ini tidak akan bermain full, tapi mungkin Ole Romani bisa menjadi opsi ketika jalan buntu Timnas Indonesia tidak bisa mencetak gol pada pertandingan melawan Arab maupun melawan Irak. Karena bagaimanapun Ole ini menjadi striker ataupun kepingan puzzle terakhir yang dibutuhkan oleh Timnas Indonesia, terbukti dalam
beberapa pertandingan terakhir Ole menjadi jawaban atas sulitnya Indonesia mencetak gol. Jadi memang Ole ini meskipun memang nanti tidak akan bermain secara fit, tapi diharapkan bagaimana dirinya kemampuannya cepat menyetel dengan permainan timnas Indonesia ini bisa menjadi jawaban, dan kita harapkan gol-golnya ini bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia. Dan selain itu, kalau misalnya kita lihat ada beberapa nama-nama lain memang tidak banyak yang mengejutkan. Ini nama-nama yang sebelumnya sudah menjadi langganan dari timnas Indonesia. Kalau di penjaga gawang ada nama Emil Audero, ada nama Martin Pas, lalu juga ada nama Hernando Ari. Kalau saya suruh milih di antara 3 nama itu, untuk saat ini tampaknya Emil Audero ini hampir pasti akan menjaga gawang Indonesia di kualifikasi nanti. Karena kita tahu bagaimana penampilannya di Cremonese ini, tim yang baru saja promosi dari Serie B, bermain dari Serie A, tapi tampil sangat luar biasa. Bahkan di pertandingan pertama mengalahkan AC Milan dengan skor 3-1. Lalu juga kalau nggak salah menang di pertandingan kedua dan melakukan 2 clean sheet. Emil ini melakukan 2 clean sheet di 2 pertandingan terakhir. Penampilan sangat luar biasa, sangat meyakinkan, sangat matang, sehingga ini bisa menjadi kepercayaan diri untuk lini pertahanan Indonesia. Kapten Jay Itzes juga bermain full di Sassuolo, klub barunya. Bahkan kemarin berhasil mendapatkan kemenangan pertama meskipun pada pertandingan terakhir melawan Inter Milan harus kalah 2-1. Tapi baik lagi, jam terbang ini menjadi sangat penting karena ketika kemarin contoh melawan Inter Milan, Jay ini menjaga pemain-pemain besar seperti Lautaro Martinez, sehingga ini sangat penting bagaimana nanti kemampuan, skill, touch itu dibawa untuk bisa membela timnas Indonesia di kualifikasi ronde keempat. Untuk di sisi kanan, pemain baru Mönchengladbach yaitu Kevin Dix. Ini kayaknya hampir pasti akan dipilih oleh Patrick Kluivert. Sementara untuk pemain Lille yaitu Calvin Verdong masih akan berada di posisi kiri. Kalau misalkan ditanya 4 back atau 3 back, saya rasa dengan uji coba yang kemarin sudah dilakukan oleh Patrick Kluivert dan juga tim, tampaknya ini akan bermain dengan 4 back. Tadi komposisi 4 tadi, Kevin Dix di kanan, Jay Itzes di tengah, dan juga kiri Calvin Verdong. Siapa pendamping Jay Itzes? Kalau saya bilang Rizky Ridho. Rizky Ridho tampil sangat luar biasa menjadi kapten tim Persija Jakarta di Super League musim ini. Kalau nggak salah sekarang di peringkat ke-3 dengan torehan yang luar biasa. Kematangan dari Rizky Ridho yang memang sudah klop dengan Jay Itzes ini bisa menjadi kekuatan untuk timnas Indonesia. Sementara untuk 3 di tengah tampaknya masih akan tetap ditaruh seorang Tom Hai dan juga Joey Pelopessi. Ini 2 partner yang tampil sangat luar biasa di ronde ketiga kemarin. Dan untuk di CAM-nya saya memilih Ricky Kambuaya yang tampil juga luar biasa di uji coba kemarin. Bagaimana ia bisa menjadi gelandang box to box, pergerakan ketika menerima bola dan juga berbalik badan itu menjadi ciri khas dari Ricky Kambuaya, dan juga bagaimana ia memberikan umpan-umpan kunci kepada striker dan juga sayap dari timnas Indonesia ini yang akan dibutuhkan. Sementara untuk di sisi kanan tampaknya kalau gua memilih Jakob Sayuri karena kecepatannya ini bisa menjadi salah satu kunci, karena Arab Saudi nanti diprediksi ketika bermain di hadapan publiknya dengan tekanan lolos ke Piala Dunia, kemungkinan mereka akan bermain menyerang, sehingga pemain-pemain cepat seperti Jakob Sayuri ini dibutuhkan timnas Indonesia untuk bisa melakukan counter ketika memang nantinya ada momentum tersebut. Dan untuk di sisi kiri, Miliano Jonathan ini layak untuk bisa menjadi starting 11 karena kualitas dari pemain FC Utrecht ini memang tidak bisa diragukan lagi. Kita tahu bagaimana pergerakannya, tusukannya ketika kemarin melawan Lebanon dan juga melawan Chinese Taipei. Sementara untuk pengganti oleh Romani, karena gue yakin oleh Romani tidak akan bermain dari menit awal, ada opsi dari Mauro Zilstra atau Sananta. Sebetulnya ini agak bingung karena sebetulnya Mauro sendiri kan secara pemain bermain di Liga 2 Belanda, tapi secara jam terbang pun juga tidak sebanyak itu. Sementara Sananta kita tahu bermain di Liga Malaysia, sehingga ini agak bingung nih siapa yang akan dipilih oleh Patrick Kluivert. Nah, kalau misalkan kalian punya
jawaban siapa kira-kira, apakah Mauro ataupun Sananta. Coba tulis di kolom komentar, kita diskusi siapa yang kira-kira akan dipilih oleh Patrick Kluivert. Apapun itu, kita kemarin sudah membahas di program gua di Liputan Sport, juga sempat membahas dengan Koci dan juga dengan Pange, Bang Pange, banyak faktor non teknis yang sudah sudah mulai terjadi, pemilihan wasit dari Kuwait, lalu juga adanya kuota dari penonton yang dibatasi oleh tuan rumah. Tentu ini menjadi tekanan untuk timnas Indonesia di kualifikasi nanti. Tapi apa caranya yang bisa kita lakukan tentu sulit. Karena pada akhirnya itu merupakan peraturan dari AFC. Yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk bisa mengulang torehan dari apa yang kita lakukan, menahan seri Arab Saudi dan juga menang dari Arab Saudi ketika tandang ke Arab maupun ketika main di GBK. Tentu permainan yang kita nantikan dan juga hasil yang sama kita nantikan semua. Dan juga untuk lawan Irak memang cukup sulit dan juga sulit terbaca, karena ketika kita kalah 5-1 pada kualifikasi lalu, para pemainnya berbeda, banyak pemain baru sekarang, dan tentu ini bisa menjadi laga yang menarik dan juga akan menentukan apakah Indonesia akan lolos ke Piala Dunia atau tidak. Peluangnya masih ada, karena apapun 90 menit bisa terjadi semua di lapangan. Kita harapkan yang terbaik untuk Indonesia. Selamanya Garuda.